Halo geng, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam seketer untuk kita semuanya. Dari rekan-rekanku semuanya. Terima kasih yang sudah selalu memantau, yang sudah selalu mengikuti di video-video saya. Ya, mudah-mudahan tetap sehat selalu untuk rekan-rekan. Kita ini kita membolak-balikkan dulu. Jadi bingung apa yang mau diomongin. Salam sehat lah pokoknya untuk semuanya. Kawan-kawanku di seluruh penjuru pokoknya. Ini nanti kita membahas masalah keakuratan suhu ya. Ini coba kita geser-geser dulu kawan, ini mumpung masih pagi ya. Jadi biar supaya lebih enak lagi. Nah, jadi kita sambil memantau kelembapan kawan. Sering kali kalau saya di video-video itu kelembapan yang saya perhatikan ya, bukan kok suhu yang dibutuhkan itu berapa. Jadi di sini kemarin ada beberapa timbul pertanyaan dari rekan-rekan ya. Di sini mencoba saya jawab berdasarkan pengalaman dan pengamatan saya. Ya, pengalaman beda-beda kawan, strategi beda-beda kawan. Kalau ini hasil dari pengamatan saya kawan. Hasil dari pengamatan saya yang hasilnya juga ya boleh dikatakan ya efektif ya, mungkin terserah penilaian rekan-rekan semuanya lah. Kalau untuk penilaian saya kemarin-kemarin juga saya sempat mengalami hal-hal yang seperti kawan-kawan sampaikan gitu. Jadi makanya saya akan bercerita tentang pengalaman saya saja. Ya, di sini banyak yang bilang membeli termostat yang kayu yang itu. Tuh model-model yang kayu ya. Mereknya itu. Mereknya ya macam-macam lah, kalau soal merek itu nggak jadi masalah. Yang penting memang intinya itu adalah termometer ruangan gitu. Jadi di sini yang membuat kebingungan rekan-rekan itu antara suhu di termometer kayu ya, di termometer kayu ataupun di termometer yang model seperti itu sama lah itu. Nah, kemudian dengan suhu digital ya, dengan ukuran suhu digital itu berbeda terus Pak Edi gitu ya. Kalau mau dikalibrasikan sih sebenarnya bisa ya, mau dikalibrasikan itu bisa. Kemarin ada yang dari mana ya, Surabaya atau dari mana ya, Dwiki Suryo. Nah ini di sini saya dapat temperatur dari termostat kayu angka 41. Padahal di temperatur kontrol suhu saya dikecilkan menjadi 36,5. Nah, berarti di termostat digitalnya 36,5 sampai 37. Apakah perlu saya kecilkan lagi? Di suhu kayu itu 41, naik 41. Di termostat yang digital 36. Nah, kan nggak sinkron gitu loh. Nggak sinkron itu bolo. Nggak sinkron. Kalau menurut menurut saya pendapat saya, itu kenapa Pak kok dipasang di situ? Biasanya, ini saya jawab yang kebingungan tadi. Jadi kalau saya biasanya dulu memang kayak gitu juga saya kawan. Dulu kayak gitu, lebih parah lagi saya. Kalau saya dulu mengambil keputusan, ya mengambil keputusan nggak usah pakai yang itu, nggak usah dipakai yang itu, nggak akan sinkron kawan. Kalau kita, apalagi kita menggunakan pengaturan yang model ini. Kalau yang lain itu yang merek-merek STC berapa itu, nah itu bisa dikalibrasikan. Kalau ini sulit kita mau kalibrasikan. Yang jelas kalau kita digital ini, di sini suhunya di 36 ya. Misalkan di digital itu 36, 36. Di sini agak dingin kawan. Ya, di sini agak dingin. Ya, di sini agak dingin. Saya kalau menggunakan digital yang merek model ini apa namanya?
suhu saya itu di 37-38. Turun itu 1 derajat, 37-38. 37 nanti hidup, di 38 nanti mati. Biasanya saya kayak gitu. Ya, biasanya kayak gitu. Nah, terus saya lebih cenderung suhu itu menggunakan ini, kawan. Ya, menggunakan ini daripada di termostat kayunya. Kalaupun termostat kayu dengan itu kita ikuti, ya bingung kita. Ya, kalau itu tadi, kalau suhu di digital, di termostat digital itu kita menggunakan 36. 36 hidup, 36 hidup, 37 mati. Itu saya pernah mencoba hanya sehari semalam, terus saya membuktikan dengan radar tangan saya sendiri ini. Kontrol tangan sendiri ini begitu masuk megang telur, kok agak dingin telurnya. Nggak kayak biasanya gitu loh. Terus kemudian saya naikkan di 37, 38. Begitu saya sentuh, nah kembali lagi gitu loh. Gitu kawan. Jadi terus saya ambil keputusan, saya tidak menggunakan termostat yang itu ukurannya gitu. Maksudnya ukurannya gitu. Saya hanya berpacu dengan ini. Gitu ya. Hanya berpacu dengan digital ini. Nah, terus kemudian yang itu, Pak, gunanya apa itu kok taruh di situ? Ini. Terkadang ini saya taruh di sudut untuk kontrolnya, itu di sudut, kemudian saya taruh lagi di sudut sana biasanya. Biasanya saya taruh dua, enggak tahu yang satunya kemana, saya cari-cari belum ketemu. Nah, ini hanya apa ya? Saya hanya melakukan kontrol ruangan saja. Ruangan ini, ya ruangan semuanya ini yang ada di dalam ini merata apa enggak gitu loh. Ya, merata apa enggak ini? Itu. Kalau dulu saya memang menggunakan kipas. Itu, saya menggunakan kipas supaya memang panasnya itu merata ya, supaya panasnya merata. Tapi ternyata ya sama saja ternyata. Sudah bola lampu yang seperti ini ternyata merata karena kan mungkin frekuensi dari sinar ininya itu tahan berapa, meratanya itu mungkin di 20 cm gitu. Makanya dari jarak lampu ke lampu saya 20 cm. Gitu ya. Kembali ke sini lagi kawan. Memang kalau ini mau kita akuratkan dengan termostat yang digital itu yang nggak bakal akurat. Nggak bakal akurat ya. Antara ini dengan itu juga ya kadang selisih juga gitu loh. Kadang selisih juga. Tetapi ya tetap menetas lah, tetap menetas. Cuman kalau di 36,5 mati terus di 37 hidup itu kadang itu perasaan saya kok ya nanti cobalah ditengok di telurnya itu diperbandingkan agak dingin apa enggak gitu loh. Kalau agak dingin ya dinaikkan lah, sebaiknya dinaikkan. Kalau saya lebih cenderung ke digital lah, lebih cenderung ke digital. Kalau ini hanya untuk kontrol ruangan saja. Jadi antara sudut-sudut sini dengan sudut sana nanti gimana gitu loh. Tapi kalau untuk baru-baru penetasan dulu, baru-baru buat dulu, memang saya akuratkan semua. Saya taruh semuanya di setiap sudut-sudut itu saya taruh 3 kalau nggak salah itu suhu yang kayak gini. Sama nggak, merata nggak gitu loh. Gitu. Itu untuk mengukur ruangan situ. Artinya kalau untuk berpatokan tetap ke digital. Maksud saya kalau memang di sini ini di 37, misalkan ini 37 ya di sudut sini ya. Di sudut sini 37. Ya di sana ya harus 37. Ya di sudut sana harus 37. Kalaupun tidak 37 atau selisih berapa inilah, hanya selisih dikit lah. Jangan sampai selisihnya banyak betul ya. Kalau selisih dikit itu nggak apa-apa, tetap netes. Tapi nanti yang mana yang duluan netes gitu loh. Kalau ini biasanya dari sudut sana mau sudut sana, yang paling netes duluan sudut sana. Karena di sana panasnya paling duluan, hanya selisih berapa kemarin saya ukur. Selisih dikit betul. Nanti hanya beberapa jam saja, kemudian yang lain menyusul. Hanya gitu kok, hanya gitu. Kecuali kalau kita pasang semuanya ini, kita pasang yang termostat yang merek kayu ini semuanya sama merata, yaitu netasnya bareng kawan, berel gitu loh. Tujuannya gitu. Tetap netes, cuman nanti nggak serempaan, hanya berbeda jam, berbeda ya sampai mungkin sampai setengah hari gitu. Bisa jadi biasanya dari tengah dulu, suhu yang paling panas itu di tengah dulu. Selisihnya itu pun hanya dikit gitu loh. Itu kalau menurut pengamatan saya di mesin saya di kandang saya gitu.
Kalau mau diperbandingkan di kandang kawan ya silahkan monggo. Kalau pengalaman saya seperti itu. Nah itu turun ya. Tadi 60 itu 50. Karena apa ya? Karena pintunya dibuka. Saya lebih mengamati ke situ kawan. Nah itu kalau kita bandingkan termostatnya itu kan lebih dari 40. 40 itu. Nah itu 40 itu kalau kita amati itu merahnya itu. Kalau di sini di digital ini kita pakai 40 kawan. Masak ini telur. Ini telur masak ini. Gitu loh. Saya pun nggak akurat di sini. Yang itu tengok, coba itu kita dekatkan, kita ambil juga nggak apa-apa. Ini, ya, tiga berapa tuh? Tiga, 1, 2, 3, 4, 40 loh ini. 40. Kalau kita di sini kita mau pakai 40, ya kan mau pakai 40, masak telur kawan. Kalau mau diturunin ini supaya ini ketemu di 37 atau 38, ya ini harus turun. Harus turun. Sedangkan ini paling mentok di angka 37. Ini harus turun di 36 atau 35. Ya, 35 itu hidup, di 36 itu nanti mati gitu. Nah, kalau dicoba seperti itu dulu pernah dingin telurnya kawan. Iya, telurnya dingin, nanti resikonya apa? Lambat netas, bisa jadi malah nggak netas. Gitu ya. Mungkin ini pengalaman saya kawan. Ya kalau mau dikomen ya monggo silahkan. Kalau mau diambil ilmunya ya silahkan monggo. Kita juga nggak ada ini, nggak ada keberatan. Soalnya pengalaman pribadi itu kan beda-beda ya, beda-beda sekali kawan. Nggak masalah. Kalau ini adalah pengalaman saya yang saya curahkan melalui video saya, melalui YouTube saya, ya. Terima kasih untuk rekan-rekan semuanya. Kalau saya intinya masalah suhu di dalam itu lebih cenderung menggunakan itu. Patokannya lebih cenderung menggunakan itu. Kalau untuk itu, untuk yang kayu itu, untuk yang termometer ruangan yang kayu, itu hanya saya pergunakan untuk menyocokkan saja. Kalau di situ 40, berarti di sana ya harus 40 gitu. Hanya gitu saja. Ya, rekan-rekanku, terima kasih semuanya kawan-kawan yang ada di seluruh Nusantara. Salam sehat selalu. Terima kasih Bolo. Maju terus, tetap semangat. Mudah-mudahan kita semuanya berhasil. Sukses menunggu kita semuanya. Amin. Kurang lebih mohon maaf. Salam seketer. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.